Selamat pagi, salam sehat untuk kelas 10 IPS. Mudah-mudahan kabar kita tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, hari ini kita kembali mengikuti e-learning mapel geografi. Untuk mapel geografi, pokok bahasan kita hari ini masih mengenai atmosfer. Di mana minggu kemarin Ibu memberikan materi atmosfer mengenai pengertian atmosfer dan mengapa kita perlu mempelajari atmosfer. Nah, untuk hari ini kita akan lihat lapisan-lapisan atmosfer. Perhatikan gambar Ibu. Lapisan atmosfer ada 5. Yang pertama ini troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita akan bahas satu-satu kelima lapisan atmosfer berikut. Yang pertama, lapisan troposfer. Troposfer merupakan suatu lapisan udara yang menempel di permukaan bumi. Lapisan ini adalah sebuah lapisan terendah dari seluruh lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Perhatikan gambarnya. Ini adalah lapisan troposfer, lapisan yang dekat dengan permukaan, dengan lapisan bumi. Kita kembali lagi ke lapisan troposfer. Pada bagian atas khatulistiwa, lapisan troposfer mencapai hingga ketinggian 19 km. Sementara di atas kutub, lapisan ini mencapai ketinggian 8 km. Di dalam lapisan troposfer, tempat dari semua jenis cuaca, semua perubahan suhu, hembusan angin, tekanan, dan juga kelembapan yang dapat kita rasakan secara langsung di muka bumi. Oleh karena itu, di lapisan troposfer inilah berlangsung peristiwa cuaca. Berlangsung peristiwa cuaca seperti hujan, angin, salju, kemarau, dan iklim dan cuaca lainnya. Itu mengenai lapisan troposfer. Yang berikutnya, ciri-ciri lapisan troposfer itu ada di buku paketmu halaman 217. Ya, untuk ciri-cirinya 217 di buku paketmu halaman 217 bisa kamu lihat di situ ciri-ciri lapisan troposfer. Berikutnya yang kedua, lapisan troposfer terdiri atas 3, yaitu lapisan planet air 0 sampai 1 km, lapisan konveksi 1 sampai 8 km, lapisan tropopause 8 sampai 12 km. Lapisan tropopause ini adalah lapisan pemisah antara troposfer dan stratosfer. Pada lapisan ini aktivitas udara itu terjadi secara konveksi atau vertikal. Itu mengenai lapisan troposfer. Berikutnya kita akan lihat yang kedua, lapisan stratosfer. Kita kembali ke gambar. Oke, perhatikan gambar Ibu. Ini lapisan stratosfer, lapisan yang kedua setelah troposfer. Nah, apa yang ada di lapisan stratosfer ini? Oke, perhatikan penjelasan Ibu. Lapisan troposfer, stratosfer terletak di lapisan tropos. Yang mana itu lapisan tropos? Yang ini tadi, yaitu di lapisan troposfer yang terdiri dari 3 bagian. Yang ketinggiannya 8 sampai 12 km. Berikutnya, di dalam lapisan stratosfer berlangsung angin, berhembus sangat kencang serta mempunyai pola aliran tertentu. Yang ketiga, pada lapisan stratosfer inilah permukaan tempat terbangnya pesawat. Jadi pesawat itu tempat terbangnya berada di lapisan stratosfer, ya. Dia di atas troposfer dan di antara lapisan stratosfer. Kalau pesawatnya sudah sampai ke lapisan mesosfer, kemungkinan pesawat ini akan hilang kendali. Makanya sering kita lihat, tidak ada ya jaringan, tidak ada apa. Nanti kan kita lihat ada apa rupanya di lapisan mesosfer. Yang keempat, di dalam stratosfer ada bagian lapisan yang sangat penting yang tak lain merupakan lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu berada di lapisan stratosfer. Apa itu ozon? Nah, kembali kita akan bahas. Ozon adalah semacam gas yang mengandung banyak unsur kimia
serta memiliki sifat yang racun bagi makhluk hidup. Jadi ozon itu terdapat di lapisan stratosfer. Ozon adalah gas yang mengandung unsur kimia. Pada umumnya di dalam lapisan stratosfer, sinar dari ultraviolet disaring sekaligus diserap sebab telah mengandung lapisan ozon dengan kadar sekitar 90%. Jadi guna lapisan stratosfer ini menyerap lapisan ozon. Berikutnya, ketika di lapisan stratosfer menyerap sinar ultraviolet, sehingga sinar ultraviolet yang masuk ke dalam permukaan bumi tidak berlebihan. Kenapa? Karena sudah disaring oleh lapisan stratosfer, sehingga tidak menyebabkan banyak kerugian. Makanya sinar matahari tidak kita rasakan sangat panas. Padahal kalau kita belajar semester ganjil kemarin, bahwasanya sinar matahari itu sampai 1000 cc panasnya. Oke, yang ketiga, yang berikutnya masih dalam lapisan stratosfer. Pada lapisan stratosfer terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan isotermal dan lapisan konveksi. Lapisan isotermal itu terletak, itu artinya iso, ya, berasal dari kata iso, isotermal, iso yang artinya sama, serta termal yang artinya panas. Berarti sehingga dalam lapisan ini temperatur udaranya tetap sekitar 60 derajat dengan ketinggian 11 sampai 10 km. Lapisan stratosfer yang kedua adalah lapisan invasi, terletak pada ketinggian 20 sampai 50 km. Makin ke atas temperaturnya maka semakin meningkat, serta ketinggiannya 50 km, temperaturnya akan masih di bawah min 50 derajat Celcius. Kita akan lihat lapisan yang berikutnya. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan ketiga dari atmosfer. Ketinggiannya 50 sampai 85 km dengan karakteristik di mana makin ke atas maka temperatur udara akan makin rendah. Tiap kenaikan 1000 meter temperatur turun menjadi 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Yang menarik di lapisan mesosfer ini adalah di dalam lapisan terdapat bagian yang bisa mengikis benda-benda langit yang masuk ke dalam permukaan bumi. Apa benda-benda langit tersebut? Pelajaran semester ganjil, benda langit tersebut adalah seperti komet, meteor, debu angkasa, atau benda-benda angkasa lainnya. Jadi meteor, komet itu tidak sampai ke bumi. Kenapa? Karena ada lapisan mesosfer yang menghancurkannya. Jadi sisa-sisanya yang sampai ke bumi. Kita akan lihat berikutnya. Yang ketiga, ya, masih ketiga, mesosfer. Untuk ciri-ciri lapisan mesosfer bisa kamu lihat di buku paketmu halaman 218. Ya, buku paketmu halaman 218, di situ ada ciri-ciri mesosfer. Nanti kalau kurang jelas bisa kamu jabri ke Ibu. Dan yang keempat, kita kembali ke yaitu lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini adalah ketinggiannya 85 sampai 500 km. Lapisan atmosfer yang satu ini sering juga disebut dengan lapisan panas, atau bahasa umumnya sering kita dengar adalah lapisan hot layer, artinya lapisan yang sangat panas. Namanya termosfer. Kenapa? Karena di lapisan termosfer inilah transisi kenaikan temperatur yang sangat tinggi. Temperatur dalam lapisan ini mencapai 90 sampai 5000 C, 5000 derajat Celcius. Tinggi dari temperatur tersebut dikarenakan molekul oksigen mengabsorpsi atau menyerap radiasi dari energi surya. Radiasi inilah yang mengakibatkan suatu reaksi kimia yang kemudian membentuk lapisan bermuatan listrik. Sebelum dikenal dengan namanya satelit, lapisan ini berfungsi untuk membantu memancarkan gelombang radio, televisi, apalagi WiFi. Jadi itu berada di lapisan termosfer, lapisan yang sangat panas. Untuk ciri-ciri lapisan termosfer, kamu bisa lihat di buku paketmu halaman
218 bagian D. Di situ ada ciri-ciri termosfer saat itu memiliki temperatur dan di lapisan ini ada atom udara mengalami ionasi. Yang terakhir yang kelima adalah lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer ini adalah lapisan dari atmosfer yang berada di bagian paling luar dengan ketinggian 500 km ke atas. Di dalam lapisan eksosfer, berbagai molekul udara bergerak dengan cepat serta pengaruh gaya gravitasi bumi telah jauh berkurang. Jadi inilah salah satu guna dari lapisan eksosfer untuk mengurangi gaya gravitasi di bumi. Sehingga dalam lapisan ini berbagai gesekan benda di udara sudah jarang terjadi. Pengaruh angkasa luar juga sudah terasa di lapisan eksosfer. Inilah mengenai lapisan atmosfer ada 5 ya. Pertama troposfer, kedua stratosfer, ketiga mesosfer, keempat termosfer, dan kelima lapisan yang paling jauh adalah eksosfer. Demikianlah untuk materi kita pada hari ini. Silakan kamu pindahkan ke buku catatanmu. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan japri melalui Ibu. Terima kasih, Ibu tunggu waktu kalian dan terima kasih atas perhatiannya.